Tak terkalahkan, saya membangunkan transformasi ketiga dari 72, Jiu Mingfeng, salah satu dari 3 Raja Binatang. Tepat setelah saya mencapai tahap tengah pemurnian Qi, Jiang Shengnan sangat terkejut, hanya dengan 5 hari. Dalam jangka menengah, kecepatan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tubuh fisik semua prajurit Titan yang baru bangkit memiliki periode peningkatan kecepatan tinggi di awal, tidak peduli berapa banyak instrumen bawaan yang diserap, tubuh dapat menyerap semuanya. Namun, ketika peningkatan tubuh fisik mencapai batas atas, itu akan menjadi berlebihan. Instrumen bawaan secara bertahap akan berkumpul di Dantian dan disimpan pemurnian dari tahap awal pemurnian Qi. Pada saat ini, Jiang Shengnan perlahan berkata, saya akan membawa Anda ke daerah hutan belantara pada jam 9 besok, Sabtu pagi. Pada saat ini, saya melihat muka ibu saya, berkata dengan serius. Besok kamu akan memasuki area hutan belantara. Meskipun ada orang kuat di alam formasi dan ada yang menjagamu, kamu harus berhati-hati dalam segala hal. Lalu dia mengeluarkan jarum dari kotak Mingfeng, ayahmu butuh banyak usaha untuk mendapatkannya. Ketika aku mendengar ini, aku langsung membuka mata lebar-lebar. Kaisar monster Jiu Mingfeng pasti tahu bahwa ini adalah keberadaan menakutkan yang kedua karena monster tingkat ini sangat langka, keberadaan memang sangat unik. Jiu Mingfeng adalah salah satu dari 3 raja binatang buas utama di dunia. Ia menggunakan api untuk membakar beberapa kota hingga bumi hangus dan bahkan membantai jutaan manusia. Kekuatan magis Jiu Minghuo konon berasal dari api neraka. Neraka 9 meter yang berspesialisasi dalam membakar jiwa, kesadaran, dan objek spiritual lainnya. Tapi saya sangat bingung tentang bagaimana monster ganas seperti itu. Ayah saya mendapatkan darahnya, dengan ekspresi bingung di wajahnya dan melihat ayahku perlahan berbicara. Jiu Mingfeng sudah mati. Ketika aku mendengar ini, aku langsung membeku di tempat. Jiu Mingfeng adalah Raja Monster, jawab pertanyaanku. Yang perlu kalian ketahui adalah ini Jiu Ming. Darah burung Phoenix sudah cukup, bakat yang disebut Jiu Nirvana. Tidak peduli seberapa terlukanya Anda, selama Anda memiliki satu nafas tersisa, Jiu Mingfeng dapat melakukannya. Dengan bantuan bakat ini, saya terlahir kembali menjadi cepat. Ini adalah darah Jiu Mingfeng. Selama saya menggabungkan darah ini, saya bisa mendapatkan kekuatan untuk menghancurkan monster Titan dengan level yang sama, serta 2 jenis darah. Saya berkata perlahan kepada ayah saya, jangan khawatir, saya tidak akan pernah mengecewakan Anda. Jadi saya tidak sabar untuk meluncurkan 72 cambuk. Detik berikutnya, saya berubah menjadi Jiu Mingfeng, salah satu dari 3 kaisar binatang. Saya melihat seluruh tubuh saya hitam pekat, ada 2 peti mati, bulu hitam yang menjulang tinggi di kepalaku, dan ada sisik serta bulu hitam di sekujur tubuhnya. Tidak ada bekas warna di sekujur tubuhnya. Kakinya kuat dan bertenaga, tanduknya sangat tajam, bersinar dengan cahaya dingin, seekor burung Phoenix. Saat ini, saya sebenarnya lebih seperti cerpelai hitam yang tampan. Jiu Mingfeng sebenarnya adalah cerpelai yang telah berevolusi. Namanya hanyalah nama yang diberikan oleh manusia berdasarkan karakteristiknya. Saat ini, saya dengan hati-hati memeriksa peralatan yang perlu saya bawa untuk tamasya ini. Karena ini adalah pertama kalinya saya memasuki kawasan hutan belantara, saya sangat bersemangat, tetapi ibu saya terlihat khawatir dan berkata, ketika pergi ke daerah hutan belantara. Jangan pernah bertindak sendirian tanpa izin, apalagi meninggalkan pandangan Guru Jiang. Mendengarkan ibuku mengomeliku berulang kali, saya merasa itu tidak menggangguku sama sekali, wajar jika seorang ibu merasa khawatir tentang anaknya pertama kali memasuki daerah hutan belantara. Bu, jangan khawatir, aku tidak bisa membahayakan diriku sendiri. Aku hanya bisa menghibur ibuku dengan cara ini. Ayahku tidak banyak bicara padaku, baru saja memberiku botol kecil. Ini adalah botol penyimpanan. Saat ini, mataku tiba-tiba terbuka. Alat penyimpanan adalah alat yang harus dimiliki oleh prajurit Titan untuk berburu monster proporsi. Bila diperlukan, keluarkan saja barangnya dan akan kembali ke ukuran aslinya. Saya tidak menyangka ayah saya akan memberikan hadiah seperti itu. Beri saya sesuatu yang nyaman. Setelah beberapa saat, saya melihat Jiang Shengnan perlahan mundur bersama mobil. Kemudian ibu saya memberitahu Guru Jiang, mohon jaga putra saya. Jiang Shengnan tersenyum. Saudari Yang, jangan khawatir, saya akan menjaganya dengan baik. Di mobil, saya terlihat sangat terkejut karena Guomi sebenarnya duduk di barisan belakang. Setelah beberapa percakapan, saya mengetahui bahwa Guomi sebenarnya adalah putri Jiang Shengnan. Pada akhir pekan, Jiang Shengnan dan saya pergi ke daerah hutan belantara untuk berburu monster. Ngomong-ngomong, aku mengajak ayahku. Meski sedikit lengah, untungnya keikutsertaan Guomi membuat perjalanan semakin meriah. Tidak lama kemudian, kami sampai di pinggir ruang pangkalan, hanya melihat tembok tinggi berdiri di depan kami. Lihat, itu tembok kehidupan.
Guomi sedang berbaring di depan jendela dan melihat ke tembok tinggi tidak jauh dari situ. Dia berseru tebal 36 meter, tertanam dengan batang baja khusus, dinding luar yang terbuat dari pita semen super bertatahkan paku-paku, paduan tajam yang tak terhitung jumlahnya. Paku-paku ini seperti landak yang mengelilingi dinding kehidupan dengan erat, kehidupan akan ditusuk ke dalam saringan. Ada lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya tersebar di dinding luar. Begitu ada gelombang monster, semua serangan akan diluncurkan melalui lubang ini, untuk memberikan pukulan paling intensif dan kuat pada monster, tembok kehidupan yang sebenarnya, dan itu juga merupakan pelindung bagi 80 juta orang di ruang pangkalan. Tingkat keberhasilan tembok kehidupan dalam menahan serangan gelombang buas mencapai 91%. Tingkat keberhasilan ini sangat tinggi dan sepenuhnya memenuhi standar konstruksi yang diharapkan. Pada saat ini, pasukan terlihat sedang memeriksa para prajurit Titan masuk dan keluar ruang markas. Pertama, menurut peraturan, hanya individu yang telah memperoleh lisensi pemburu monster dan unit dengan kualifikasi luar ruangan yang diperbolehkan memasuki area. Hutan belantara juga merupakan kawasan terlarang yang tidak bisa dijamah oleh peraturan. Tanpa adanya peraturan, kejahatan dapat dengan mudah berkembang biak di kawasan hutan belantara, sehingga menjadi surganya orang-orang jahat. Oleh karena itu, di kawasan hutan belantara, kita tidak hanya harus berhati-hati terhadap Titan monster, tapi juga waspada terhadap manusia. Kemudian, di bawah kepemimpinan Jiang Sengan, kami secara resmi memasuki area hutan belantara. Ruang pangkalan dan area hutan belantara hanya dipisahkan oleh tembok, tetapi keduanya adalah dunia yang berbeda yang lainnya melambangkan barbarisme. Kawasan hutan belantara memiliki rumput liar yang tingginya lebih dari 1 meter dan hutan terlihat di mana-mana. Jika dilihat dari kejauhan, Anda masih bisa melihat gedung-gedung tinggi yang bobrok telah hancur, total dalam 50 tahun terakhir. Bangunan-bangunan ini ditutupi dengan berbagai tanaman merambat dan tanaman, kendaraan di jalan raya sepenuhnya terendam oleh rumput liar 500 tahun berlalu, jejak keberadaan manusia akan terhapus seluruhnya. Dibandingkan dengan seluruh alam, kekuatan manusia kita terlalu kecil dan tidak akan terlihat. Jika Anda berkultivasi ke alam dewa, Anda memenuhi syarat untuk menggunakan tangan Anda dengan alam. Jiang Sengan berkata dengan ringan. Ini adalah tanggapan saya terhadap ini. Demigod adalah manusia yang paling kuat. Demigod manapun dapat menghancurkan dunia dengan setiap gerakan yang dia lakukan. Kemudian, mobil tiba di tujuan pertempuran yang sebenarnya. Kabupaten Zouzi yang dulunya makmur kini telah menjadi reruntuhan, dengan tembok rusak dan jalanan berumput. Kadang-kadang, keindahan hanya terlihat di jalanan pada saat ini. Guru Jiang berbicara perlahan dan berkata, tidak akan ada monster Titan yang terlalu kuat di sini, yang paling cocok untuk Anda alami. Selanjutnya saya serahkan kepada Anda. Saya tidak akan muncul lagi sebelum gelap, ini hanya bisa dilakukan sendiri. Lalu Guomi dan saya saling berpandangan, lalu kami masing-masing melompat dari mobil terbang. Kami mendengar suara ledakan, dan kami berdua langsung tenggelam oleh rumput setinggi 2 meter saat itu. Saya melihat Guomi yang tidak jauh dan berkata, saya bertanggung jawab menjaga bagian kanan dan belakang, depan dan kiri tanaman untuk membuka jalan ke depan. Tapi setelah berjalan lama, kami bahkan tidak tahu di mana kami berada. Saat ini, Guomi menyarankan kepada saya bahwa mungkin jika kita menemukan sumber air, kita dapat menemukan monster, karena monster membutuhkan air sama seperti manusia. Mendengar hal tersebut, saya langsung mengatakan bahwa tentu saja saya tahu pentingnya sumber air, tapi pertanyaannya adalah di mana air di dekat sini. Saat ini, Guomi berkata dengan wajah bangga, saya tahu di mana sumber air di dekat kita, dan kemudian saya membawa mereka ke depan, tiba-tiba jalan menjadi lebih lebar, dan banyak rumput liar di pinggir jalan yang tumbang ke tanah. Ini jelas merupakan jalan binatang yang sering dilalui monster. Saat ini, saya memandang Guomi dengan kagum, jalur binatang di sini. Dia menjelaskan dengan bangga, sebenarnya, saya tidak tahu bahwa ada jalan di sini. Saya hanya tahu bahwa ada air di dekat sini, karena saya mewarisi transformasi Titan ayah. Saya menjadi naga emas bercakar 5, karena itu sangat sensitif terhadap sumber air. Saya langsung membeku ketika mendengar ini. Tentu saja saya tahu tentang transformasi Titan Guo Haoming. Bahkan semua orang di kota Chang'an mengetahuinya karena tim naga emas transformasi Titan, tapi saya tidak pernah menyangka Guomi akan mewarisi transformasi yang begitu kuat. Saya pikir dia tidak membangkitkannya. Transformasi Titan atau transformasinya terlalu sampah dan dia tidak diperlakukan dengan baik di rumah. Lalu kenapa dia mendekatiku? Sekarang bahkan aku tidak mengerti apa yang sebenarnya dipikirkan wanita ini. Lalu kami berjalan sepanjang arah jalan binatang dan sesaat kami melihat sungai besar ke sesuatu, dan berteriak dengan suara rendah. Saudara Zhang Fan, lihat ke sana dengan cepat. Jadi saya melihat ke arah jarinya dan melihat beberapa raksasa sedang minum air, tidak jauh dari sini.
Tinggi antara kedua ujungnya lebih dari 4 meter, panjang badan lebih dari 8 meter, badan kuat, badan sangat kuat, punggung ditutupi rambut seperti jarum baja, dan sudut mulut ada 2 gigi melengkung yang panjangnya lebih dari 1 meter. Ini adalah tangki yang haus darah. Pada saat ini, saya melihat bahwa saya bertindak sangat bersemangat sehingga saya akhirnya menemukan monster Titan setelah mencari begitu lama. Monster Titan berbentuk babi dengan kesuburan yang luar biasa. Karena bisa menghasilkan orang dewasa, Bloodthirsty Tank jelas hanya monster Titan level rendah, tapi bisa bertahan dari perburuan prajurit Titan manusia. Sebaliknya, itu tersebar di seluruh wilayah hutan belantara. 50 tahun yang lalu, jika monster seperti itu muncul di bumi, itu pasti akan mengejutkan dunia. Tapi sekarang, monster yang lebih besar. Dari tank haus darah berlimpah, dia berkata dengan suara rendah, "Saudara Zhang Fan, apakah kamu di sini? Izinkan saya datang duluan kali ini," jadi saya dengan tegas memilih untuk bertransformasi. Detik berikutnya, saya berubah menjadi burung layang-layang emas yang sangat ganas. Tampaknya saudara Zhang Fan telah membuat kemajuan dalam beberapa hari terakhir. Ini besar, seru Guomi dengan suara rendah. Ketinggian prajurit Titan setelah transformasi berkaitan erat dengan tingkat budidaya. Prajurit Titan akan ditampilkan secara intuitif setelah transformasi. Semakin kuat tingkat kultivasi, semakin besar ukuran tubuh setelah transformasi. Saya hanya melihat saya saat ini. Chang menghela napas, lalu mengeluarkan kapak raksasa yang berisik dari botol penyimpanan, lalu berlari lurus ke arah tank haus darah. Dalam sekejap mata, dia melihat kapak raksasa menebas keras bagian belakang babi wanita haus darah itu. Monster yang kesakitan itu segera melolong seperti babi pembunuh. 6 anak di sampingnya mulai melarikan diri ke segala arah. Pada saat ini, saya melihat babi jantan yang haus darah menatap saya dengan dingin di sisi lain. Dalam beberapa detik, dia tiba-tiba menyerang saya, dan saya berbalik ke samping untuk menghindarinya, mengayunkan pukulan dan mengenai tulang punggung monster itu. Dengan suara klik, aku melihat pinggang babi haus darah itu langsung roboh di sisi lain. Pada saat yang sama, aku melihat babi wanita yang haus darah itu meronta dan bergegas ke arahku. Kali ini, aku tidak memilih untuk menghindar tetapi mengayunkannya secara tiba-tiba. Aku meninju dia di antara kedua alisnya dan menjatuhkannya ke belakang dan terlempar sampai puluhan meter. Lalu aku mengambil kapak raksasa itu, mengangkat pisaunya dan menurunkannya. Aku mendengar suara keras dan melihat babi wanita haus darah itu terbunuh di tempat. Anda harus tahu bahwa satu babi dewasa yang haus darah saja bernilai ratusan ribu, dan kedua monster ini berjumlah hampir 1,5 juta. Aku memasukkan 2 babi haus darah ke dalam botol. Setelah merawat monster-monster itu, aku dengan tenang pergi ke sungai untuk membersihkan noda darah di tubuhku. Aku tidak menyadari sama sekali bahwa monster besar sedang mengawasi kami secara diam-diam. Guomi juga hendak masuk ke dalam air untuk membersihkan. Sedetik kemudian, dia membuka mulutnya yang berdarah dan tiba-tiba menggigit Guomi. Sebelum aku sempat bereaksi, aku melihat Guomi diseret ke dalam air segera tenggelam ke dasar. Sudah berakhir, monster Titan ini tampak seperti buaya. Punggung semua makhluk ditutupi duri, dan giginya setajam gergaji. Buaya duri raksasa merupakan salah satu monster Titan yang jahat. Buaya duri raksasa dewasa memiliki panjang 20 meter, mulutnya saja lebih panjang dari tubuh manusia, ia dapat menelannya seperti menelan ikan kecil. Melihat hal tersebut, saya dengan tegas memilih untuk bertransformasi dan bergegas ke depan. Saya meraih rahang atas buaya duri raksasa dengan tangan kiri saya dan meraih rahang bawah dengan tangan kanan saya. Saya langsung membuka mulut dan mendengar suara percikan. Sejumlah besar air sungai mengalir keluar dari mulut buaya duri raksasa, tetapi tidak ada jejak Guomi. Lalu aku mengambil segenggam, aku merobek kepala buaya itu dan kemudian menyeret tubuhnya ke pinggir. Tepat ketika aku memutuskan untuk membelah buaya itu untuk mencari tahu apa yang terjadi sendirian, sebuah suara terdengar dari belakangku, melihat Guomi berdiri di sungai, pada detik berikutnya. Melihat diriku sendiri sambil tersenyum, aku sangat bingung. Bukankah kamu ditelan oleh buaya duri raksasa? Ya, tapi aku keluar sendiri, dan kemudian menunjukkan kepada saya bagaimana dia melarikan diri. Jantungnya bergerak dan tubuhnya langsung berubah menjadi genangan air dan menyatu ke sungai di bawah dan menghilang. Pada saat ini, keraguan di hati saya langsung terpecahkan karena kekuatan magis bawaan Guomi.